An image like no other, inspiring decades of research and debate. The Shroud of Turin, that's a piece of history, and it has an ongoing puzzle for science. The Shroud of Turin is a burial cloth that's imprinted with what many believe is the actual image of Jesus after his crucifixion. Now, it's been debated for years, but the shroud is back in the headlines in a major way. Jauh di dalam serat kuno kain kafan Turin, para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengejutkan, DNA. Namun ketika dianalisis, tim peneliti benar-benar dibuat terdiam tanpa kata. Bagi jutaan orang percaya di seluruh dunia, kain kafan ini adalah kain penguburan Yesus Kristus, satu-satunya jejak fisik dari kebangkitan, saksi bisu, sebuah Injil kelima yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan darah. Sebelum kita melanjutkan, kami dengan rendah hati memohon dukungan Anda. Sebuah like dan langganan adalah cara terbaik untuk menunjukkan apresiasi Anda, dan kami sangat menghargainya. Namun bagi para skeptis, kain kafan ini menceritakan kisah yang sangat berbeda. Mereka melihatnya sebagai pemalsuan abad pertengahan yang paling canggih dan meyakinkan yang pernah dibuat. Beberapa bahkan mengklaim bahwa Leonardo da Vinci mungkin adalah pembuatnya. Yang lain berpendapat bahwa ini adalah karya seorang ahli tak dikenal yang sengaja diciptakan untuk menipu para peziarah yang merindukan mukjizat. Selama lebih dari 600 tahun, perdebatan ini terus berkecamuk. Iman berada di satu sisi, akal di sisi lain, dan tidak satupun pernah mundur. Namun memasuki abad ke-21, era filsafat murni dan spekulasi akhirnya berakhir. Sains pun hadir dingin, presisi, dan tanpa kompromi. Genetika, fisika energi tinggi, spektroskopi, forensik teknologi, memungkinkan hal-hal yang sebelumnya tak terbayangkan. Para peneliti berhenti memandang kain kafan sebagai ikon suci. Mereka mulai menelitinya sebagai tempat kejadian perkara, sebagai bukti dalam kasus yang belum terpecahkan, sebagai hard drive biologis yang diam-diam merekam 2000 tahun sejarah. Mereka mengekstraksi dan mengurutkan DNA yang tertanam di dalam serat-seratnya. Mereka memindai setiap helai benang dengan sinar X. Mereka mengurai noda darah hingga ke tingkat molekul, atom, dan tanda unsur-unsurnya. Mereka mengharapkan jawaban sederhana, jejak dari satu individu, atau mungkin sisa pigmen dari seorang seniman abad pertengahan. Namun apa yang mereka temukan jauh dari sederhana. Para analis genetika di Universitas Padua dan para fisikawan yang bekerja di laboratorium tertutup ENEA menemukan hasil yang membuat bahkan ilmuwan paling berpengalaman sekalipun terguncang. Data tersebut tidak hanya mempertanyakan teori yang ada, tetapi menghancurkannya sepenuhnya. Baik penjelasan skeptis maupun interpretasi religius tradisional runtuh di bawah bobot temuan ini. Kain kafan itu bukan lagi sekadar selembar kain, ia menjadi sebuah peta. Peta yang menelusuri perjalanan yang dimulai 2000 tahun yang lalu. Sebuah rekaman penderitaan yang begitu presisi, sehingga tidak dapat direproduksi. Dan juga bukti dari suatu ledakan energi yang sangat intens yang sifatnya masih belum dapat dijelaskan oleh fisika modern. Inilah awal dari penyelidikan forensik paling luas yang pernah dilakukan. Kita akan mengikuti jejak-jejak yang tak terlihat oleh mata manusia, butiran serbuk sari mikroskopis, residu molekuler, sidik biologis. Dan langkah demi langkah kita akan mengungkap darah siapa yang benar-benar membasahi serat-serat ini. Mengapa kain ini seolah berteriak tentang penyiksaan, bukan dengan kata-kata, melainkan melalui bahasa biokimia. Kita juga akan menelaah fisika di balik citra itu sendiri, sebuah gambar yang berfungsi sekaligus sebagai negatif fotografi, hologram, dan sinar X. Kita juga akan menjawab sebuah pertanyaan yang mengejutkan dunia ilmiah. Mengapa analisis DNA memaksa para peneliti mengakui bahwa artefak ini tidak mungkin dibuat di Eropa dan bahwa ia menjadi saksi peristiwa yang mengubah sejarah umat manusia? Untuk benar-benar memahami keterkejutan dari temuan genetika modern ini, kita harus kembali ke awal penelitian ilmiah tentang kain kafan ke bidang yang dikenal sebagai sindonologi modern. Kembali ke momen ketika manusia pertama kali benar-benar melihat wajah yang tersembunyi di balik bayangan kain linen tersebut.
Momen itu terjadi pada tanggal 28 Mei 1898 di Turin. Seorang pengacara, anggota Dewan Kota, sekaligus fotografer amatir yang penuh semangat bernama Secondo Pia memperoleh izin langka dari Raja Umberto I untuk memotret relik tersebut selama pameran publik yang diadakan untuk menghormati pernikahan sang pangeran. Pada masa itu, fotografi bukanlah hal yang sederhana. Prosesnya lambat, teknis, dan menuntut ketelitian tinggi. Pia mengangkut kamera sebesar koper ke atas perancah tinggi di dalam katedral. Ia mengandalkan kilatan magnesium yang kuat dan lampu-lampu terang untuk menembus interior yang redup. Ia mengekspos dua plat kaca besar masing-masing berukuran 50 x 60 cm. Larut malam itu, sendirian di ruang gelap rumahnya yang hanya diterangi cahaya redup lentera merah, Pia menurunkan salah satu pelat ke dalam larutan kimia pengembang. Dan saat itulah terjadi sesuatu yang tak terduga. Ketika gambar mulai muncul di permukaan kaca, Pia hampir menjatuhkan negatif berharga itu karena terkejut. Apa yang ia lihat terasa tidak nyata, hampir seperti sesuatu yang supranatural. Pada negatif fotografi tersebut, di mana terang seharusnya menjadi gelap dan gelap menjadi terang yang muncul, bukanlah noda samar dan kabur seperti yang terlihat pada kain aslinya, melainkan sebuah citra positif yang tajam, berkontras tinggi, dan sangat detail. Sebuah wajah terlihat jelas, mata terpejam, hidung patah, kumis dan janggut bercabang, serta memar di pipi kanan. Untuk pertama kalinya, sosok yang tersembunyi di dalam kain linen itu tidak lagi berupa bayangan. Ia adalah seorang manusia. Wajah itu memancarkan ekspresi yang agung, tenang, dan berwibawa. Namun, itu adalah wajah seseorang yang baru saja mengalami penderitaan fisik yang tak terbayangkan. Dampaknya begitu besar, ini bukan sekadar kejutan. Ini adalah revolusi dalam cara manusia memahami kain kafan tersebut. Sebuah gambar biasa, baik dibuat dengan cat, arang, maupun darah akan bereaksi secara dapat diprediksi ketika diubah menjadi negatif fotografi. Area terang menjadi gelap dan area gelap menjadi terang. Hasilnya biasanya tampak terdistorsi dan tidak alami. Wajah berubah menjadi seperti topeng datar yang kaku. Namun kain kafan ini berbeda. Ketika difoto dalam bentuk negatif, justru tampak seperti foto hitam putih asli dari seorang manusia nyata. Fakta tunggal ini mengubah segalanya. Hingga hari ini, hal tersebut tetap tidak dapat diabaikan. Tidak peduli seberapa skeptis atau keras upaya seseorang untuk membantahnya. Apa yang terlihat oleh mata telanjang pada kain itu sebenarnya bukanlah gambar biasa. Itu sudah merupakan sebuah negatif. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan yang hampir mustahil dijawab. Siapa pada abad pertengahan, sekitar abad ke-10 atau ke-11, yang memahami prinsip-prinsip fotografi? Siapa yang mengetahui bahwa cahaya dapat dibalik untuk menciptakan gambar tersembunyi? Jawabannya sederhana, tidak ada. Siapa yang mampu secara sengaja menciptakan gambar negatif yang sempurna tanpa cara untuk melihat atau memverifikasi hasilnya terlebih dahulu? Fotografi bahkan belum ada selama 800 tahun setelah itu. Mata dan otak manusia secara biologis tidak mampu melihat dunia dalam bentuk negatif, apalagi mereproduksinya dengan gradasi cahaya dan bayangan yang begitu presisi. Inilah misteri pertama, retakan awal dalam dinding skeptisisme yang tampak kokoh. Kain kafan ini tidak berperilaku seperti lukisan. Ia bertindak seperti pelat fotografi yang menangkap satu momen dalam waktu. Selama bertahun-tahun, kain tersebut telah diperiksa menggunakan sinar X, cahaya ultraviolet, pencitraan inframerah, dan pemindaian laser. Namun, rahasia terbesarnya ternyata bukan terletak pada gambar itu sendiri. Rahasia itu tersembunyi dalam kotoran, dalam debu, dalam partikel mikroskopis yang terperangkap di antara serat linen selama 2000 tahun perjalanan, sentuhan, dan paparan. Pada tahun 2015, sebuah tim ahli genetika dan biologi yang dipimpin oleh Profesor Gianni Barcaccia dari University of Padua memperoleh akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke relik tersebut. Misi mereka sama beraninya sekaligus menggelisahkan, menemukan dan menganalisis DNA. Mereka tidak mencari DNA Tuhan.
ilmu pengetahuan tidak mengetahui seperti apa jejak semacam itu seharusnya terlihat. Tidak ada sampel pembanding, tidak ada standar yang bisa dijadikan acuan. Para peneliti juga tidak berusaha mengidentifikasi satu individu tertentu. Mereka ingin merekonstruksi sejarah kain itu sendiri, di mana ia pernah berada, siapa saja yang pernah menyentuhnya, dan tangan-tangan siapa yang telah memegangnya selama berabad-abad. Untuk melakukan hal ini, mereka menggunakan perangkat mikrovakum steril yang dirancang khusus dengan filter ultra halus. Alat-alat ini secara lembut mengumpulkan partikel mikroskopis berupa debu, serbuk sari, dan material organik, bukan hanya dari permukaan kain, tetapi juga dari ruang-ruang dalam di antara benang lungsi dan pakan, tempat jejak kuno dapat tetap tersegel selama ribuan tahun. Mereka juga menganalisis partikel yang dikumpulkan selama restorasi tahun 1988 yang telah disimpan dengan hati-hati dalam arsip. Penelitian ini mendorong batas kemampuan sains hingga ke titik paling ekstrim. Bahkan, kontaminasi modern sekecil apapun, sebuah bersin, hembusan napas, atau serpihan kulit dari seorang imam, konservator, atau teknisi dapat menghapus jejak kuno dan menggantinya dengan kebisingan genetik modern. Sampel-sampel tersebut kemudian dibawa ke laboratorium dengan standar ruang ultra bersih. Di sanalah proses pengurutan dimulai menggunakan teknologi Next Generation Sequencing (NGS). Para ilmuwan memfokuskan analisis pada DNA mitokondria dari tumbuhan dan manusia, dan ini dilakukan karena alasan yang sangat penting. Berbeda dengan DNA nuklir, DNA mitokondria hadir dalam ratusan salinan di setiap sel, diwariskan secara eksklusif melalui garis ibu, dan mampu bertahan jauh lebih lama dalam material kuno. DNA ini menjadi penanda yang kuat dan andal untuk menentukan asal geografis serta pola migrasi manusia. Selama berminggu-minggu, komputer bekerja tanpa henti, memecahkan jutaan urutan nukleotida, membandingkannya dengan basis data genom global yang mewakili populasi dari seluruh dunia. Ketika diagram akhir muncul di layar peta kelompok haplogrup genetik dan garis keturunan leluhur, para peneliti menyadari bahwa mereka sedang melihat sesuatu yang menolak segala penjelasan sederhana maupun dugaan pemalsuan. Ya, ini bukan profil genetik satu orang, ini adalah potret genetik umat manusia itu sendiri. Temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal bergengsi Nature Scientific Reports dan reaksinya pun sangat eksplosif. Hasil penelitian ini mengguncang komunitas ilmiah. Para ilmuwan sebelumnya memperkirakan akan menemukan satu tanda genetik dominan yang jelas. Jika kain kafan itu adalah pemalsuan abad pertengahan yang dibuat di Prancis seperti yang telah lama diyakini para skeptis, maka DNA Eropa, khususnya Prancis atau Italia, seharusnya sangat mendominasi hasilnya. Sebaliknya, jika itu adalah relik autentik dari Yerusalem yang tidak pernah meninggalkan wilayah tersebut, maka jejak genetiknya seharusnya hampir sepenuhnya menunjuk ke Timur Tengah. Namun, bukan itu yang mereka temukan. Yang muncul justru kekacauan. Seluruh dunia seakan tertulis pada selembar kain. Kain kafan itu mengungkap sidik genetik dari manusia yang berasal dari wilayah luas Eurasia dan Afrika. Mari kita telaah apa yang ditemukan. Pertama, Timur Tengah. Para ilmuwan mengidentifikasi haplogrup yang umumnya terkait dengan komunitas Druze, sebuah kelompok etnoreligius yang erat dan secara historis terisolasi yang tinggal di daerah pegunungan Israel, Yordania, Lebanon, dan Suriah. DNA Druze dianggap sangat kuno dan luar biasa stabil, hampir tidak berubah selama ribuan tahun karena isolasi panjang. Hal ini menjadikannya penanda geografis yang kuat dan memberikan bukti kuat adanya keterkaitan dengan Timur Tengah. Kedua, Eropa Barat. Haplogrup seperti U5b dan H1 hingga H3 muncul sesuai dugaan. Sejak abad ke-15, kain kafan tersebut memang disimpan di Eropa, pertama di Chambéry, kemudian di Turin. Kain itu pernah ditangani oleh para biarawati Poor-Clares yang memperbaikinya, oleh keluarga bangsawan House of Savoy yang memilikinya, serta oleh banyak peziarah Eropa selama berabad-abad. Ketiga, Afrika Utara dan Timur.
haplogrup L3CM1A1 muncul menunjuk ke wilayah seperti Mesir dan Ethiopia. Ini merupakan temuan yang tak terduga dan sangat menarik, mengisyaratkan adanya kontak dengan komunitas Kristen paling awal di Afrika. Keempat, Asia Selatan. Haplogrup M39, M56, dan R8 terdeteksi penanda genetik khas anak benua India. Dan yang paling mengejutkan adalah jejak dari Asia Timur. Haplogrup seperti D4 dan G2A yang berkaitan dengan populasi Tiongkok juga ditemukan. Tiongkok, India, Afrika, Eropa, Timur Tengah semuanya terkode dalam satu kain kuno. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Jika kain kafan itu adalah pemalsuan yang dibuat di ruang bawah tanah biara Perancis sekitar tahun 1350, bagaimana mungkin jejak DNA dari Tiongkok dan India bisa ada di atasnya? Pada dunia abad pertengahan, globalisasi belum ada. Memang ada kontak jarak jauh, tetapi tidak dalam skala luas yang mampu meninggalkan jejak genetik yang begitu beragam dan jelas pada satu benda. Jawabannya ternyata bahkan lebih luar biasa daripada misterinya sendiri. Kain kafan itu bukan sekadar kain penguburan. Ia adalah seorang pengelana. Ketika para ilmuwan di Padua memetakan data genetik, mereka membuat penemuan mengejutkan. Distribusi genetik tersebut selaras hampir sempurna dengan rute sejarah kuno yang selama ini sering dianggap legenda perjalanan citra yang dikenal sebagai Image of Edessa. Menurut sumber Bizantium, Suriah, dan Arab kuno, kain kafan itu dilipat 4 sehingga hanya bagian wajah yang terlihat dan dipajang dalam bingkai khusus. Relik terlipat ini yang disebut tetradiplon tidak tinggal di Eropa. Ia bergerak melintasi dunia kuno. Perjalanan dimulai di Yerusalem, tempat kematian dan kebangkitan. Dari sana ia berpindah ke Edessa pada abad ke-2. Kain itu bertahan di sana selama berabad-abad, tersembunyi di dalam tembok kota sebelum akhirnya ditemukan kembali. Edessa berada di persimpangan penting dunia kuno, yakni jalur Silk Road. Kafilah dari Tiongkok, India, Persia, dan Arabia melewati kota tersebut. Para pedagang, peziarah, dan diplomat datang untuk menghormati relik yang dipercaya melindungi kota. Mereka bernapas di dekatnya, mencium bingkainya, menyentuh relik tersebut. Dan setiap kontak meninggalkan jejak mikroskopis sel kulit, serpihan rambut, keringat yang menempel pada kain. Lapisan demi lapisan, abad demi abad, DNA manusia dari seluruh dunia menumpuk di permukaannya seperti debu tak kasat mata. Perjalanan itu berlanjut ke Konstantinopel. Dari tahun 944 hingga 1204, relik ini disimpan di jantung Kekaisaran Bizantium. Kota ini adalah megapolitan dunia kuno, tempat bertemunya berbagai bangsa dan budaya. Kemudian pada tahun 1204, selama kekacauan Fourth Crusade, kota itu dijarah secara brutal. Setelah itu, kain kafan menghilang. Selanjutnya, relik tersebut muncul di Athens sekitar tahun 1205, sebelum akhirnya tiba di Prancis pada tahun 1353 dalam kepemilikan ksatria Geoffroy de Charny. Disinilah bukti genetik menjadi pukulan telak bagi teori pemalsuan abad pertengahan. Seorang pemalsu di Eropa abad ke-15 tidak mungkin mengumpulkan debu dan DNA dari orang-orang di Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Afrika, wilayah yang hanya dikenal melalui kisah perjalanan seperti milik Marco Polo. Ia juga tidak mungkin menanamkan jejak tersebut secara sengaja dengan cara yang mampu menipu ilmuwan genetika 600 tahun kemudian. DNA pada kain kafan bukanlah kontaminasi acak. Ia adalah memori biologis kolektif umat manusia. Ia adalah debu dari sandal, jubah, dan tangan dari tak terhitung orang yang pernah memandang wajah itu selama ribuan tahun. Catatan biologis ini membuktikan usia kuno objek tersebut dan asal-usul timurnya dengan cara yang lebih meyakinkan daripada uji radiokarbon manapun. Namun DNA manusia hanyalah setengah dari cerita. Setengah lainnya tertulis dalam tumbuhan. Palinologi ilmu tentang serbuk sari memberikan petunjuk penting lainnya. Dua ahli terkemuka meneliti misteri ini secara independen. Profesor Avinoam Danin dari Hebrew University of Jerusalem dan ilmuwan forensik Swiss Max Frey. Mereka meneliti butiran serbuk sari yang terperangkap di dalam serat linen.
Dengan menggunakan pita perekat, mereka mengangkat sampel mikroskopis dari kain tersebut. Hasilnya mengejutkan dunia botani. Sebanyak 58 spesies tanaman berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 berasal dari Eropa sesuai dengan sejarah kain selama 6 abad terakhir. Namun sebagian besar berasal dari wilayah lain, Timur Tengah, Turki, dan dataran Anatolia, yang selaras dengan rute kuno melalui Edesa dan Konstantinopel. Penemuan paling mencolok adalah tanaman yang hanya tumbuh di wilayah sempit antara Yerusalem dan Yeriko. Salah satu yang paling penting adalah Gundelia tournefortii, semak berduri gurun. Serbuk sarinya mendominasi hampir setengah dari total sampel. Mengapa tanaman berduri ini begitu dominan? Jawabannya berkaitan dengan mahkota duri dalam kisah sengsara Kristus. Gundelia dengan duri panjang dan kaku sangat cocok untuk dijadikan mahkota ejekan oleh tentara Romawi. Tanaman ini berbunga di sekitar Yerusalem pada awal musim semi, bertepatan dengan perayaan Passover. Konsentrasi serbuk sari yang tinggi di area kepala dan bahu kain menjadi bukti kuat bahwa tubuh tersebut pernah dimahkotai duri. Petunjuk lain berasal dari tanaman Zygophyllum dumosum yang hanya tumbuh di gurun Yudea dan Sinai. Serbuk sarinya juga ditemukan dalam jumlah signifikan. Tidak mungkin seorang pemalsu abad pertengahan di Prancis memperoleh serbuk sari dari tanaman yang hanya tumbuh di Israel dan menempatkannya secara mikroskopis pada kain. Selama bertahun-tahun, skeptis mengklaim bahwa noda kemerahan pada kain hanyalah pigmen seperti oker atau sinabar. Klaim ini runtuh pada tahun 2017 ketika tim peneliti Italia yang dipimpin oleh Profesor Giulio Fanti dari University of Padua melakukan analisis menggunakan mikroskop elektron dan spektroskopi Raman. Hasilnya menunjukkan bahwa noda tersebut adalah darah manusia golongan AB, salah satu golongan darah paling langka. Namun ini bukan darah orang sehat. Ditemukan nanopartikel kreatinin dan ferritin dalam kadar ekstrim yang hanya muncul dalam kondisi trauma berat dan fatal. Kondisi ini sesuai dengan penghancuran jaringan otot rhabdomyolysis, dehidrasi, dan kerusakan parah akibat siksaan. Darah pada kain itu merekam penderitaan luar biasa. Ini adalah teriakan biokimia dari rasa sakit. Tubuh tersebut telah mengalami lebih dari 100 pukulan. Sesuai dengan praktik cambukan Romawi menggunakan flagrum, luka-luka itu menunjukkan kondisi yang sudah tidak mungkin bertahan hidup bahkan sebelum penyaliban dimulai. Tidak ada seniman yang mampu meniru tanda biokimia dari trauma ekstrim seperti ini. Warna darah yang tetap merah juga dijelaskan oleh kondisi kimia tertentu akibat penderitaan hebat. Semua bukti ini mengarah pada satu kesimpulan. Peristiwa tersebut terjadi di Yerusalem sekitar tahun 30 hingga 33 Masehi. Kain kafan ini menentang penjelasan sederhana. Ia bukan lukisan. Ia adalah jejak holografik dari seorang manusia nyata. Catatan forensik, saksi dari sebuah momen yang mengubah sejarah. Kini disimpan kembali di tempatnya, kain itu tetap diam, namun datanya berbicara. Legenda, mitos, dan iman kini didukung oleh bukti ilmiah yang terukur. Mungkin suatu hari nanti kita akan memahami kilatan energi yang meninggalkan jejak ini. Hingga saat itu, ia berdiri sebagai Injil kelima, saksi yang fasih dari sebuah peristiwa yang mengubah dunia. Apakah Anda percaya bahwa sains suatu hari akan mampu menjelaskan mukjizat? Ataukah ada pintu-pintu yang memang dibiarkan terbuka hanya untuk hati?